Nasib apes dialami seorang pemborong bangunan tua di Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban adalah Agung Mulya yang tertipu karena tidak bisa membongkar gedung bekas sekolah di Jalan Kalibiru, Semarang yang telah dibelinya hingga ratusan juta rupiah. Dengan didampingi kuasa hukumnya Heri Darman, korban mendatangi tim penyidik Satreskrim Polrestabes Semarang. Korban mengaku merasa ditipu oleh dua orang, yaitu DS sebagai direktur dan AHP selaku komisaris PT Mitra Medikayasa di Semarang. Menurut Agung, gedung bekas sekolah di Jalan Kalibiru, Semarang itu telah dibelinya dari PT Mitra Medikayasa pada 19 Januari 2023 lalu. Namun usai mendapatkan surat perintah kerja untuk membongkar, justru dihalangi oleh pihak yayasan sekolah dengan alasan pemilik yayasan sekolah tidak ada transaksi dengan PT tersebut. Awal mula itu tanggal 19 Januari 2023 saya membeli bangunan yang diakui sebagai PT milik PT Mitra Medikayasa pada salah satu direktur dan komisaris. Ternyata setelah kita beli dan kita sudah mendapatkan SPK, surat perintah kerja dan SPL, surat penyerahan lapangan, ternyata tetap kita tidak bisa bongkar. Alasannya? Alasannya dari pihak yayasan pemilik sekolah itu mengatakan tidak ada transaksi dengan PT Mitra Medikayasa itu. Dari yayasan bisa menunjukkan nggak Pak? Tidak adanya transaksi itu bisa menunjukkan bukti atau apa? Dari yayasan itu dulu sudah pernah memberikan surat kuasa kepada salah satu direksi yang di PT-nya itu, tapi udah dicabut katanya. Udah dicabut ya. Surat kuasa itu. Total kerugian berapa Pak? Total kerugian semua sementara ini ya 535 belum termasuk kerugian yang lain. Jumlah total berapa? Secara total itu 900-an, 925. Terus ini harapannya apa Pak? Kerugian dengan ini langkah hukum yang dilakukan. Ya, kalau mau balik kasih buka lah jalan kami. Kalau kita akan mengacu pada kerugian kita, kalau bisa kita upayakan restoratif justice ya kita akan ambil langkah itu. Belakangan diketahui bahwa PT tersebut pernah mendapatkan surat kuasa dari pihak yayasan namun telah dicabut. Sementara menurut kuasa hukum korban Heri Darman mengatakan atas laporan ini Direktur Keuangan PT telah ditahan. Sementara seorang komisaris juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka berperan sebagai pihak yang menandatangani SPK pembongkaran tersebut. Yayasan tersebut, Yayasan Budi Luhur itu yang ada di Kota Semarang ini ya kan. Nah itu katanya miliknya. Nah ternyata di waktu beliau ini ke sana sudah membuat SPL, sudah ada surat perintah. Ternyata beliau ini datang, kan sudah ngasih uang, sudah minta deposit semua oleh Desi, dikirim ke Desi, dikirim juga ke komisaris PT ini. Ternyata dia ke sana, ya kan? Dilarang oleh yang ahli waris di sana, tidak boleh mencoret-coret untuk mentandai bahwa ini akan dibongkar. Nah akhirnya dia berhenti, tidak berani, akhirnya dihapuslah sama yang ahli waris tersebut, siapa Pak Moko ya. Nah akhirnya diberhentikan lah. Disinilah akhirnya kami coba, saya juga melakukan somasi untuk mempertanyakan dengan direktur utama PT tersebut ini. Ya ternyata tidak ditanggapi, ya kan? Nah akhirnya kita melakukan upaya hukum lain, ya kita buat pelaporan. Yang kita laporkan adalah Desi sama Saudara Hendra. Kalau di sana punya etikat baik untuk mengembalikan kerugian klien saya, case close. Selesai, itu aja. Dia tidak ingin ini memperpanjang persoalan, gitu loh. Jadi klien saya ini berbuka masih untuk jalan berdamai. Atas kejadian ini, korban yang tidak bisa membongkar bangunan mengalami kerugian hingga 900 juta rupiah. Selain akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan direksi ke Polrestabes, korban juga membuka jalan damai jika PT tersebut mengembalikan kerugiannya. Berbuka masih
Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.